Bunga Biru dan Kastil Es. Pada zaman dahulu, di suatu desa, hiduplah keluarga pengembala yang miskin bernama Arian dan istrinya bernama Diana. Setiap harinya, Arian menggembala domba di padang rumput, sedangkan Diana menjaga anaknya di rumah sederhana mereka. Aku pergi dulu ya. Iya ya, hati-hati di jalan. Iya, jaga anak-anak dengan baik. Pasti ayah. Arian dan Diana selalu bekerja keras supaya hidup berkecukupan. Namun untuk makan sehari-hari saja, mereka kesusahan. Tanah di sekitar rumahnya dipenuhi bebatuan, jadi tidak bisa ditanam apapun, meski di musim semi. Di daerah mereka, ada sebuah gunung yang ketika musim salju tiba akan diselimuti putihnya salju. Konon katanya ada salju abadi di sana. Arian bertekad akan menemui salju abadi itu. Ia meninggalkan kawanan dombanya yang dijaga oleh anjing kesayangannya. Arian mendaki gunung itu dengan sangat lama. Ia melewati padang rumput, hutan, sampai akhirnya ia sampai di tebing terjal. Saat waktu menunjukkan pukul senja, Arian sudah sangat kelelahan. Namun ia melihat puncak kastil es yang berkilauan. Hah? Apa yang kulihat benar itu puncak kastil es? Tampak berkilau dan sangat cantik. Aku harus ke sana. Arian menyusuri koridor gelap. Ia sudah masuk di dalamnya, hingga ia sampai di aula besar yang terbuat dari kristal murni. Lantainya dari perak, dan langit-langitnya dari emas. Wah, tempat ini sangat indah. Tidak lama, datanglah Ratu Peri yang dikelilingi dayangnya. Peri itu memakai gaun cantik dan mahkota dari embun. Tangannya memegang sebuah buket bunga. Melihat itu, Arian langsung berlutut di hadapan Ratu Peri. Dengan ramah, Ratu Peri mengisyaratkan untuk berdiri. Maaf Ratu Peri, hamba lancang masuk ke sini. Selamat datang di istanaku orang baik. Kau sangat berani datang ke sini. Tekadmu itu patut dihargai. Ambillah apapun yang kau mau di sini. Ambil sebanyak-banyaknya. Emas, perak, atau apapun itu. Arian merasa ini adalah sebuah mimpi. Terima kasih untuk penawarannya, Ratu. Tapi jika Ratu berkehendak, berilah hamba beberapa tangkai bunga biru yang Ratu pegang saja. Itu sudah cukup untuk hamba. Pilihan yang baik akan saya berikan. Terimalah penggembala baik hati. Bunga ini sangat langka yang saya miliki. Namun saat tangan Arian menyentuh buket bunga itu, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Yang Arian lihat sebelumnya telah hilang. Aula megah, Ratu Peri, dan dayang-dayangnya tidak ada. Tinggallah Arian sendiri di dekat tebing putih salju abadi. Hah? Di mana Ratu Peri? Di mana dayang-dayangnya? Dan di mana aula yang megah itu? Mengapa aku hanya memegang buket bunga biru ini? Arian menuruni gunung salju itu. Ia berlari hingga sampai ke padang rumput di mana ia meninggalkan domba-domba dengan anjing kesayangannya. Namun, hewan-hewan itu tidak ada. Entah kemana. Hah? Kemana domba-dombaku? Mengapa anjing kesayanganku tidak menjaganya? Lebih baik aku pulang saja ke rumah dan menemui Diana. Saat sampai di depan rumah kecilnya, Arian berlari dan segera membuka pintu rumahnya dan menemui Diana yang sedang menangis. Diana, aku pulang. Apakah kau benar suamiku, Arian? Benar kau suamiku? Iya, benar Diana. Aku suamimu. Memangnya kenapa? Mendengar itu, Diana segera berlari dan memeluk Arian dengan menangis terharu. Kau tidak pulang sepanjang tahun ini. Kau pergi kemana? Aku kira kau telah mati, Arian. Aku menyayangimu. Senang bisa memelukmu lagi. Mendengar hal itu, Arian sangatlah terkejut. Apa yang terjadi? Ternyata, satu hari Arian pergi ke salju abadi, sama dengan 1 tahun penuh Diana menunggu. Tenanglah istriku sayang, aku sudah kembali. Domba-dombamu telah mati dimakan serigala. Dan 1 tahun kau menghilang dan hanya membawa buket bunga biru ini? Untuk apa suamiku? Arian menunjukkan bunga itu ke Diana. Lihat, aku membawakanmu bunga biru ini. Bunga ini adalah pemberian dari Ratu. Kita akan merawatnya.
bunga tercantik yang pernah kulihat, Arian. Sebelum tidur, malam itu Arian menanam beberapa bunga biru itu di sekitar rumahnya. Semoga kau bisa tumbuh subur dan membantuku untuk hidup. Ayo kita beristirahat di rumah. Keesokan harinya, seluruh ladang di sekitar rumah Arian yang ditanami bunga biru itu sangat cantik. Bunga-bunga tumbuh dengan cepat dan subur. Arian dan Diana seperti tidak percaya. Bunga birunya tumbuh dengan cantik dan subur sekali, Arian. Wah, benar Diana. Rumah kita juga ikut menjadi indah. Terima kasih Ratu Peri. Di tengah keheranan Arian dan Diana, datanglah Ratu Peri dengan gaun indah dan mahkota embunnya. Ratu Peri? Bunga biru ini tidak hanya cantik, Arian yang baik. Bunga ini bisa menghasilkan benang dan kalian bisa menenunnya hingga menjadi kain yang indah. Ajak seluruh warga desa ini untuk menggunakannya juga. Itu akan menjadi berkah untukmu dan keluargamu. Berilah bantuan pakaian untuk orang kesusahan di sekeliling kamu. Ratu Peri mengajari Arian dan Diana bagaimana cara membuat benang, menenun, hingga menjadi sebuah kain yang halus dari bunga biru itu. Sudah saatnya aku pulang. Terima kasih Ratu Peri. Kami akan melakukan apa yang Ratu katakan tadi. Kami akan membantu orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih, Ratu. Lalu Ratu Peri menghilang bagai serpihan salju. Arian dan Diana saling berpelukan dan bersyukur menemui kemudahan dalam kehidupan. Mereka menjalankan nasihat Ratu Peri. Setiap musim semi, Arian akan menabur benih bunga biru, dan ketika musim dingin tiba, mereka akan membuat benang dan menjadikannya kain yang sangat cantik. Kainnya sudah jadi, Arian. Lihatlah kain buatanku ini. Wah, kain ini secantik kamu, istriku. Mereka juga mengajari warga desa untuk meminta bunga biru itu dan menenunnya menjadi kain. Berkat Arian dan Diana, kini warga desa tidak ada yang kekurangan pakaian dan makanan lagi. Arian dan Diana telah membantu perekonomian seluruh warga. Perhatikan benangnya ya, supaya hasil kainnya cantik. Jadi kita bisa menjualnya. Terima kasih Arian dan Diana. Berkat kalian, anak-anakku bisa makan setiap hari. Biasanya kita hanya menikmati gandum 2 hari sekali. Iya, anak saya juga mempunyai baju baru. Terima kasih Arian dan Diana. Kini, Arian dan Diana menjadi orang kaya karena mereka berbisnis kain halus dan orang-orang kota ramai membelinya. Bahkan kainnya sampai di negeri lain. Kain itu mempunyai harga yang sangat tinggi karena berasal dari benang bunga biru yang langka.